Mohon izin, kami perwakilan dari kelompok di kelas B2 akan melaksanakan presentasi mengenai PKM Riset Sosial Humaniora dengan judul kegiatan itu adalah efektivitas jaringan dokumentasi informasi hukum Kabupaten Bandung Barat terhadap kesalahan hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari pemerintahan desa, dan perwakilan dari kelompok kami ada Alfi Rizky Nugraha dengan NIM 38, kemudian saya Muhammad Aldi Rahmandika dengan NIM 39, kemudian ada Agisna Erika dengan NIM 040, dan juga ada Ajeng dengan NIM 071. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya judul kegiatan kami adalah efektivitas jaringan dokumentasi informasi hukum Kabupaten Bandung Barat terhadap kesadaran hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat. Baik, untuk yang selanjutnya mohon izin kami menjelaskan mengenai mengapa kelompok kami melakukan penelitian terhadap jaringan dokumentasi informasi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat. Untuk jaringan dokumentasi informasi hukum ini memang sudah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi informasi dan hukum Kementerian Dalam Negeri dan juga di pemerintah daerah. Bahwasanya memang JDIH ini sudah tersebar di seluruh kota kabupaten. Setiap kota kabupaten ada website mengenai JDIH, di mana JDIH ini berisi produk hukum yang memang berlaku di setiap daerahnya gitu. Nah, jadi cukup menarik bagi kami, di mana bahwasanya setiap peraturan ataupun memang produk hukum yang dikeluarkan oleh kota kabupaten, dalam hal ini kami meneliti di Kabupaten Bandung Barat, itu setiap peraturan daerah ataupun memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati ataupun Pemda KBB itu apakah memang sudah efektif, dan juga masyarakat-masyarakat di sekitar masyarakat desa di KBB itu apakah sudah mengetahui adanya produk hukum ataupun peraturan daerah yang keluar. Sehingga dalam hal ini menarik bagi kami. Dengan banyaknya peraturan daerah yang dikeluarkan, apakah memang masyarakat desa di sana itu mengetahui adanya peraturan daerah yang dikeluarkan. Sehingga kami itulah mengapa alasan kami mengambil tema ataupun judul mengenai efektivitas jaringan dokumentasi informasi hukum terhadap masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya itu adalah bagaimana efektivitas pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum terhadap kesalahan hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat. Karena memang jika memang sudah adanya peraturan daerah yang dikeluarkan, apakah masyarakat desanya itu sudah sadar akan hukum ataupun sadar akan peraturan daerah yang sudah dikeluarkan gitu. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis keefektivitasan JDIH terhadap kesadaran hukum masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat, dan juga untuk menganalisis faktor apa saja yang memang mempengaruhi keefektivitasan JDIH yang ada di Kabupaten Bandung Barat terhadap kesalahan hukum dan kesalahan hukum masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, diharapkan memang penelitian ini bisa menjadi literatur bagi dan juga referensi pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum, dan juga dapat memberikan peran bagi perkembangan teoritis bagi lingkup hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara, ataupun dalam hal ini kami di ilmu pemerintahan. Kemudian manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini memang diharapkan untuk menjadi bahan masukan dan juga informasi juga terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan adanya JDIH juga barangkali kami terhadap penerapan jaringan dokumentasi informasi hukum terhadap kesadaran hukum yang bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kemudian bagi pemerintahnya juga penelitian ini memang menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian untuk keutamaan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam efektivitas jaringan dokumentasi informasi hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penelitian ini memang memberikan banyak manfaat terhadap kesadaran hukum masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat dan juga keefektivitasan jaringan dokumentasi informasi hukum Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisna Erika Pujia. Di sini saya akan memaparkan mengenai jaringan dokumentasi informasi hukum dan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dokumentasi hukum dan informasi hukum. Dokumentasi hukum merupakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, jurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, informasi hukum. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 mendefinisikan informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan secara manual dan otomasi, sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Yang kedua, di sini saya akan memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan efektivitas. Efektivitas merupakan keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Lalu, pengertian efektivitas menurut salah satu ahli yang saya ambil yaitu Robbins pada tahun 2008 memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya, efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto pada tahun 1983 menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Dan yang kelima, faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bab 2 tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan atau paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Ada beberapa jenis pengertian menurut para ahli. Satu, ada dari Krabi menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukuman yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dua, Abdurrahman, kesadaran hukum ialah suatu kesadaran atau nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. 3, ada
Ignyojo Sobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. 4. Ada Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Dari hal ini, hubungan antara ketetaan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kesadaran hukum juga diartikan sebagai sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang kesadaran antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Rizky Nugraha dengan NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, 3.1 jenis penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Ada pula penjelasan penelitian kualitatif deskriptif ini menurut Suyono. Bahwasanya penelitian kualitatif ini adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Lalu Kirk and Miller dalam mulung mendefinisikan bahwasanya penelitian kualitatif ini sebagai cara untuk melakukan pengamatan secara langsung pada individu dan atau berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapat data yang digalinya. Lalu kita masuk ke 3.2, teknik pengumpulan data. Nah, dalam menentukan dan menggali data yang ada, kami sebagai peneliti menggunakan beberapa metode. Yang diantaranya, yang pertama itu ada metode observasi. Nah, observasi ini merupakan sebuah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi dan pengamatan juga merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode observasi bertujuan untuk mencari data mengenai efektivitas jaringan dokumentasi informasi hukum Kabupaten Bandung Barat terhadap kesadaran hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang kedua ada metode wawancara. Nah, dalam wawancara ini dijelaskan bahwa wawancara itu adalah percakapan dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, antara pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Nah, wawancara dalam istilah lain dikenal juga dengan interview. Nah, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita atau data atau bahkan fakta gitu di lapangan. Nah, prosesnya ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, ya secara langsung dengan narasumber gitu. Namun juga dapat dilakukan dengan tidak langsung, yaitu melalui via telepon, via sekarang kan ada Zoom, Google Meet dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada metode dokumentasi. Nah, dalam metode dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, yaitu baik berupa tertulis maupun gambar ataupun yang lainnya. Pemeriksaan dokumentasi atau studi dokumentasi ini dilakukan dengan peneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Nah,
Berikut metode pengumpulan data jenis ini yang digunakan. Yang pertama kita menggunakan profil Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua kesadaran hukum masyarakat desa Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga peran pemerintah dalam mengelola jaringan dokumentasi informasi hukum. Yang keempat kegiatan penerapan jaringan dokumentasi informasi hukum di Kabupaten Bandung Barat. Dan yang terakhir kita membawa contoh upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang 3.3 mengenai tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu pada tahap ini tuh dilakukan studi literatur atau studi lapangan. Nah, studi literatur ini dilakukan untuk mengkaji, untuk mengetahui secara teoritis terhadap metode yang dipakai gitu. Yang kedua ada perumusan masalah. Yang kedua ada perumusan masalah. Pada tahap selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian, sekaligus merumuskan tujuan penelitian. Yang ketiga ada pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, pada tahap yang ketiga ini dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk memecahkan sebuah masalah yang telah dirumuskan pada tahap kedua sebelumnya. Nah, setelah data terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data yang akan digunakan pada tahap analisis gitu. Pada proses analisis lah dikaji data-data yang menggunakan metode yang telah peneliti pelajari pada tahap awal. Yang keempat ada analisis. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan analisa dan peringkat hasil pembahasan masalah-masalah dengan metode AHP. Nah, AHP ini adalah analytical hierarchy process. Nah, setiap tahapan akan dibahas secara maksimal sesuai langkah-langkah yang terdapat pada metode AHP. Nah, yang kelima ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dilakukan untuk menyimpulkan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode AHP. Lalu yang keenam yang terakhir ini adalah ada saran. Nah, saran ini sebagai tindak lanjut dari hasil pernyataan kesimpulan penelitian merumuskan saran-saran berkaitan dengan proses yang berjalan secara pada objek gitu kan, penelitian juga agar sekiranya dapat memberikan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih.